Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi di depan saya ini adalah anggur Angelica ya, yang udah saya petik karena untuk pemanenan kali ini kurang begitu maksimal. Karena kemarin sering hujan, jadi warnanya juga tidak terlalu keluar. Biasanya Angelica warnanya sangat cantik sekali. Karena ini jarang panas, jadi warnanya tidak terlalu keluar. Dan untuk hasil panennya juga kurang maksimal ya. Dan di pohon Angelica ini mau saya lakukan foundation pruning aja. Jadi biasanya kalau foundation pruning itu yang pertama apabila cabang tersier ini sudah tidak ada tempat untuk membuahkan lagi, tapi kalau ini sebenarnya masih panjang ya, kalau mau dilanjut pembuahan di belakang buahnya ini masih bisa, tapi karena beberapa faktor ini saya lakukan foundation pruning. Ya, jadi sebenarnya sebelum pembuahan atau sebelum dilakukan pemangkasan di anggur Angelica ini sebenarnya saya sudah melakukan foundation pruning. Saya pecahkan bootnya ya. Jadi ini tersier semuanya dari boot. Yang pertamanya adalah tersier dari tunas air. Nah kemudian setelah dilakukan foundation pruning baru dilakukan pruning ya. Dan ini adalah hasilnya. Tapi ternyata ada beberapa masalah ya, bisa dibilang seperti itu di pohon Angelica ini. Satu, cabang setelah pembuahannya, bisa teman-teman perhatikan, ini sangat kecil sekali. Jadi kalau mau dilanjut, ini nggak bisa ya, karena cabangnya sangat kecil-kecil sekali, lihat. Dan juga stuck juga, karena sempat kena trap juga. Tapi bukan hanya trap, ya, lihat. Ini cabangnya sangat kecil dan kurang nutrisi. Tapi untuk selanjutnya kenapa dilakukan foundation pruning? Saya rasa ini karena memang penyerapan nutrisinya juga tidak bagus ya. Karena sebenarnya umurnya sudah cukup lama untuk anggur Angelica ini ya. Jadi saya rasa akarnya juga sudah mulai tua ya. Akar-akar mudanya sudah mungkin berkurang. Jadi sekalian saya lakukan pruning akar ya. Nah ini tadi saya lakukan pruning akar. Saya potong akar-akarnya, akar-akar yang di pinggir ya. Kemudian saya tambahkan media baru dan pupuk kandang baru. Pupuk kandang yang telah difermentasi ya. Nah ini sudah saya lakukan pruning akar. Untuk bagaimana cara pruning akar sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti di akhir video tinggal teman-teman tonton aja video bagaimana cara pruning akar. Nah dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, karena penyerapan nutrisinya ya ini sudah tidak bagus, kemudian cabang setelah buahnya juga tidak bagus, tidak mungkin dilakukan pembuahan lanjutan juga karena cabangnya terlalu kecil ya. Ini lihat, kecil sekali dan hanya cukup untuk ibaratnya memanen anggur ini aja, dan juga untuk panennya juga tidak terlalu maksimal hasilnya. Kemarin sempat keserang hama tikus juga dan lain-lain, trap dan lain-lain. Tapi ini memang kalau begini memang mending dilakukan foundation pruning. Karena fungsi foundation pruning sebenarnya adalah kita membuat cabang tersier baru ya. Dengan harapan cabang tersier itu akan jauh lebih baik, sehingga nanti pembuahannya ke depan akan jauh lebih bagus juga. Ya, jadi setelah dilakukannya pruning akar, nanti teman-teman lihat aja video tentang bagaimana cara pruning akar ya, ada nanti linknya di akhir video. Nah ini langsung aja saya lakukan pruning, foundation pruning ya. Jadi tujuan dari foundation pruning kali ini adalah membentuk cabang tersier baru. Nah ini bisa teman-teman perhatikan, bisa kita sisakan 2 boot ya. Nah ini saya jelaskan dulu gambarnya. Ini tinggal kita sisakan 2 boot aja masing-masing tersier. 1, 2. Ini juga sama, 1, 2. Ya 1 atau 2 ya. Kita pendek aja motongnya. Nanti kita oles door mag ya, untuk mempercepat boot break atau pecah bootnya. Ini juga 2 sama. Nah ini juga sama, 1, 2. Ini juga sama, 1, 2.
Nah, nanti tinggal dirapikan ya. Nah, itu bisa kita oles Dormek karena kemarin sebelum di foundation pruning juga sudah disemprot insektisida dan fungisida ya, dengan yang lain juga. Ya, nanti juga bisa kita oles di sini area-area boot yang belum pecah ya, untuk memperbanyak percabangan anggurnya. Nah, seperti ini ya. Setelah dipotong disisakan 2 atau 3 boot atau 1 boot, kemudian bisa kita oles Dormek ya. Kalau belum disemprot insektisida, mending insektisida dulu, Dormeknya besoknya boleh ya. Tapi karena ini sudah disemprot insektisida dan juga di sana juga sudah di pruning akar, paling nanti saya siram medianya ya. Kemudian saya oles Dormek. Nah, sebentar akan saya buat larutan Dormeknya. Di depan saya ini sudah ada air 20 mili ya. Ini adalah air 20 mili. Karena itu pohonnya juga sudah tua batangnya, jadi saya menggunakan perbandingan 1 mili Dormek banding 20 mili air ya. Nah, ini Dormek. Beli di online banyak ya Dormek. Yang kemasannya kayak gini boleh, yang kayak gitu juga boleh. Yang penting Dormek ya. Nah, ini saya ambil 1 mili. Nah, ini adalah 1 mili Dormek ya, dengan bahan aktif hidrogen sinamida. Ini sangat membantu dalam memecahkan but anggur ya, Dormek ini. Nah, ini ya, tinggal kita aduk-aduk aja. Kemudian kita oleskan ke but-but anggurnya. Jadi tinggal kita oles-oles aja ya. Pakai apa aja boleh, pakai kuas kecil boleh, mau dispray juga boleh ke but-butnya ya. Pakai katembat juga boleh. Yang penting kena ya. Maksudnya yang penting basah aja di bagian but-butnya. Ini kalau ini nanti sekalian bikin arem ya, kalau di yang batang ini. Nah, seperti ini ya. Lanjut, ini ada but juga belum pecah, bisa kita oles juga. Nah, di area bootnya, kalau yang ini. Ya, intinya seperti itu caranya ya. Mudah saja. Kalau ada yang nanya apakah harus disayat atau tidak, disayat juga bisa, enggak pun bisa juga. Jadi semuanya benar. Yang penting dioles Dormek aja, itu yang paling utama. Karena kita mau memecahkan but-but ini biar lebih serentak ya. Biasanya saya menggunakan Dormek. Sampai basah ya di bootnya. Ini saya aplikasinya pagi-pagi nih. Sebenarnya kalau pagi sore juga boleh, nggak masalah. Kalau ada yang nanya ini jam berapa, ini saya jam 7 pagi ya. Nah, seperti itu caranya. Harapannya nanti ini cabang-cabang barunya tumbuh dengan serentak, sehingga nanti cabang barunya bisa tumbuh lebih serempak dan juga bisa lebih bagus dari sebelumnya juga. Yang sebelah sana juga mau saya oles Dormek juga, yang sini ya, nanti biar percabangannya jauh lebih banyak. Seperti itulah cara melakukan foundation pruning ya. Jadi foundation pruning itu bisa dari beberapa alasan. Yang pertama karena cabang tersier untuk pembuahan ini tempatnya sudah tidak ada, misalnya panjangnya
sudah tidak bisa untuk dilanjutkan pembuahannya. Yang kedua, membuat tersier yang baru. Karena mungkin penyerapan nutrisinya juga tidak bagus, makanya kita sekalian pruning akar, sekalian kita foundation pruning. Jadi kita akan mendapatkan akar-akar muda yang baru, yang lebih bagus untuk penyerapan nutrisi. Kemudian kita mendapatkan juga tersier-tersier baru yang diharapkan menjadikan pembuahan berikutnya jauh lebih bagus. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.